Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aulia dengan NPM 1905160749. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal dan instrumen. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir, di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuiditas, surat pengangkutan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara dan komisioner. Pengertian pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana untuk jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Instrumen pasar uang, fasilitas yang berupa surat jual beli pasar keuangan, digunakan untuk transaksi antara pemberi dan pinjaman. Ada beberapa instrumen pasar uang. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, surat berharga pasar uang. Dan yang ketiga, sertifikat deposit. Ada beberapa tujuan pasar uang. Yang pertama, memenuhi kebutuhan jangka pendek dan kewajiban membayar utang jangka pendek yang segera akan jatuh tempo. Dua, memenuhi kebutuhan likuiditas. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Julia, NPM 1905160735. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan saham dan obligasi. Saham ialah suatu kepemilikan hak atas keuntungan perusahaan, sedangkan obligasi ialah suatu pemilik yang hanya berstatus dengan pemberian utang. Nah, lanjut, instrumen pasar modal ialah satu, ada saham, kedua ada obligasi, ketiga itu ada reksadana, dan keempat itu ada derivatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari dengan NPM 1905160750. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal dan pasar uang. 10 pelaku pasar modal dan tugasnya antara lain: 1. Pengawas pasar modal untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan dalam pasar uang. 2. Penyelenggara pasar modal. Penyelenggara pasar modal yaitu keuangan yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur anggota pasar modal. 3. Perusahaan emiten. Lembaga ini sebagai pemilik saham. 4. Investor. Pelaku pasar modal utama karena aktif beraktivitas di bursa efek. 5. Penjamin emisi. Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan emiten di bursa efek. Pasar valuta asing atau disingkat falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Tujuan kehadiran falas valuta juga bertujuan untuk beberapa hal. Berikut tujuan adanya valuta asing dalam transaksi dunia sebagai berikut. 1. Sebagai media untuk bertransaksi di negara lain, misalnya oleh turis asing. 2. Sebagai media untuk mempertahankan daya beli. 3. Bisa mengirimkan uang ke luar negeri dengan mudah. 4. Untuk mendapatkan keuntungan di pasar falas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amanda dengan NPM 1905160728. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pasar perdana. Pasar perdana atau yang akrab juga disebut sebagai pasar primer merupakan wadah penjualan efek atau sertifikat lain yang diterbitkan langsung oleh emiten, di mana aktivitas pembelian efek dalam pasar ini hanya diberi waktu terbatas, yakni sekitar 90 hari sejak Bapepam memberikan izin emisi kepada emiten terkait. Materi selanjutnya adalah hedging. Hedging ialah strategi trading untuk melindungi dana trader dari fluktuasi